Bagasugi Pamungkas dan program studi di UIN Sunan Gunung Jatinya itu bimbingan konseling Islam. Dan untuk penyuluhan kali ini tuh berkaitan dengan mata kuliah sebenarnya Bu, mata kuliah penyuluh KB atau keluarga berencana. Maka dari itu nanti mungkin untuk teknisnya dulu ya Bu ya, dari saya terlebih dahulu, nanti langsung dilanjut kurang lebih 10 menit lah per materinya. Bisa dimulai aja mungkin Bu sekarang. Jadi yang pertama penyuluhan itu bakal saya sampaikan terlebih dahulu, ntar ke teman-teman saya gitu ya. Yang pertama mohon maaf juga saya bawanya poster karena mungkin kalau misalnya PPT saya ada nanti bisa di-share aja lewat Ibu Ketua ya Bu ya. Jadi pembahasan yang bakal saya bawa kali ini tuh tentang psikologi perkembangan anak, bagaimana dampak pengaruh gadget pada setiap fase perkembangan. Untuk psikologi perkembangan anak tuh saya ngambilnya dari satu psikolog gitu Bu. Jadi ada beberapa fase ternyata, dari tahap umur sekian sampai umur sekian itu ada hal-hal yang mungkin kita dapat lakukan untuk mencegah gangguan emosional, tantrum anak-anak dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi lalu apa juga gitu? Saya bakal ngebahas bagaimana dampak gadget, terutama fenomena zaman sekarang. Terkadang orang tua ketika anaknya tantrum tuh anaknya riweuh merenya ya, ngamuk dan lain sebagainya. Solusi paling instannya menggunakan HP, dikasih HP biar tenang gitu. Nah, apakah salah hal tersebut? Nanti kita bakal bahas sesuai fase-fase yang ada gitu. Nah, yang pertama itu ada fase oral, Bu. Fase oral ini terjadi dari umur 0 baru lahir sampai umur 1 tahun. Apa yang ada di fase oral tersebut? Jadi di fase oral atau di fase 0 sampai 1 tahun itu anak tuh masih mengeksplorasi lewat mulutnya. Jadi anak kadang umur 0 sampai 1 tahun tuh suka makan sembarangan, kayak ngunyah atau pokoknya semua barang yang dia temui, mainan dan lain sebagainya. Nah, itu memang fasenya ada di fase oral. Anak tuh mencari tahu apa yang ada di sekitarnya lewat oralnya. Nah, lalu apa dampak gadget gitu kalau misalnya kita menilik atau kita melihat dari sudut pandang orang tua? Kadang ketika 0,1 tahun ini anak tuh sedang mengeksplorasi, sedang bereksperimen mungkin ya Bu, sedang kesana kemari lewat mulut. Nah, kalau misalnya orang tuanya fokusnya sama HP, kadang karena ngelihat anak udah anteng, anak-anak udah nyaman sama mainan dan lain sebagainya, orang tua sibuk dengan gadgetnya biasanya. Nah, apa dampaknya bagi kedepannya gitu? Anak tidak mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Padahal di fase 0 sampai 1 tahun itu ibu-ibu ini sangat berperan penting terhadap sentuhan-sentuhan. Misalnya punten ibu-ibu ya, kayak menyusui atau mendampingi atau berada dekat dalam anak, itu fase yang paling penting karena kita menciptakan sentuhan hati juga kita bisa dapat gitu, perasaan anak dengan ibunya. Nah, ini kalau misalnya orang tuanya sibuk dengan gadget, maka nanti di pertumbuhan di fase berikutnya yang nanti bakal saya jelasin ya Bu ya, itu bakal ada hal yang tertinggal, nanti kedepannya ini bisa berpengaruh gitu. Itu ada di fase oral gitu ya. Salah satu dampaknya nanti keterlambatan bicara. Karena anak di fase 0 sampai 1 tahun itu dia kadang ngomong itu nggak kita diemin Bu, tapi kita dampingi karena memang biar mempercepat juga kosakata yang didapat dari anak tersebut gitu. Selanjutnya ada fase anal, di mana fase anal ini ada di 1 sampai 3 tahun. Jadi fokus dalam pengembangan kemandirian anak, atau mungkin bahasa ininya tuh toilet training Bu. Di fase 1 sampai 3 tahun anak ini dilatih untuk, karena namanya toilet training,
anak mulai dilatih mandiri untuk ke kamar mandi misalnya, tapi dengan diawasi gitu, didampingi. Di umur 1 sampai 3 tahun ini tuh anak mengeksplorasi di bagaimana mereka memandang dirinya agar disiplin. Anak mengerti aturan-aturan, oh ini baik gak Bu misalnya. Kalau misalnya kita ke kamar mandi itu gimana. Jadi anak tuh mandiri. Nah, kalau misalnya dampak gadget gitu. Kalau misalnya orang tua hanya memberi gadget pada umur 1 sampai 3 tahun dengan tidak terbatas Ibu ya. Maka si anak ini dapat gangguan motorik. Jadi motorik tuh sentuhan-sentuhan yang kayak menggerakkan jari itu agak terlambat nantinya kalau misalnya kita tidak melatih toilet training ini. Jadi kita melatih gimana cara makan tuh, pakai sendok tuh megang, nah dan lain sebagainya gitu. Nanti anak juga cenderung bakal lebih tantrum Bu kalau misalnya ada di fase 1 sampai 3 tahun. Kenapa bisa tantrum? Karena mereka tidak dapat menerima mana kemandirian mereka gak bisa ngelola mana yang baik dan benar, yang pada akhirnya ketika misalnya si anak lagi sakit perut, mah atau teriak gitu, minta mamahnya ngebantuin. Nah itu yang kemudian nanti kalau misalnya nggak diiniin, dia ngamuk sendiri dan lain sebagainya. Itu ada di fase anal gitu Bu. Lalu selanjutnya kita beralih ke fase pelik. Jadi fase pelik ini antara 3 sampai 6 tahun. Di fase ini anak-anak udah mulai harus tahu peran ayah itu seperti apa, peran ibu itu seperti apa. Mereka udah mulai harus melek wanita itu seperti apa, perempuan itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Makanya di dalam fase pelik ini peran kedua orang tua ini sangat berperan. Nggak hanya ibu aja, nggak hanya ayah saja, tapi dua-duanya. Terkadang kita mikir bahwa ayah kan kalau di BKKBN itu ada gerakan ayah teladan ya Bu ya. Jadi semua tidak hanya ibu aja yang mengurus anak, tapi harusnya semua terlibat ya Bu ya. Nggak hanya ibu aja udah capek masak dan lain sebagainya. Nah orang tua khususnya ayah ini memberikan didikan bagaimana misalnya anaknya tuh harus mengerti atau mulai paham peran ayah tuh sebagai apa, peran ibu tuh seperti apa. Misal ibu mengasihi, menyayangi, ayah mendidik. Misalnya kalau zaman fenomena sekarang ya, ayah kadang kalau keras si anaknya malah dan lain sebagainya. Bukan keras Bu, tapi lebih ketegas. Karena biar memberikan batasan. Berperilaku ke ayah itu tidak sama berperilaku kepada ibu. Nah, lalu bagaimana ketika ayah dan ibunya sibuk sama gadget misalnya atau sama pekerjaannya? Apa dampaknya bagi anak? Anak itu akan berimajinasi peran orang tuanya tuh lewat konten-konten di YouTube, konten-konten di tontonan lah. Jadi mereka gak bisa ngebedain. Soalnya kan kalau fenomena sekarang ya Bu ya, punten pisan. Sekarang tuh udah mulai banyak penyimpangan seksual kayak laki-laki sama laki-laki. Nah, itu harus diwaspadai sejak umur 3 sampai 6 tahun. Karena berbahaya ketika anak melihat tontonan-tontonan yang seharusnya anak tuh bisa melihat orang tua tuh sebagai laki-laki, ayah tuh, ibu sebagai perempuan, tapi mereka nggak bisa. Nah ini yang dampak kalau kita ngasih tontonan secara bebas gitu kepada anak-anak. Bisa dikasih HP Bu, kalau udah di usia ini bisa kita memberikan HP, tapi dengan pengawasan. Misalnya 10 menit pertama kita tetap awasi tontonannya kayak gimana gitu. Karena ditakutkan nanti anak ini tuh kedepannya mereka nggak bisa ngebedain mana yang harusnya berperilaku perempuan. Kadang ada laki-laki yang lemah gemulai dan lain sebagainya, itu bisa saja terlewat di fase ininya gitu. Lalu pada fase ini juga kalau misalnya dampak gadget, mereka susah untuk berkomunikasi secara sosial Bu. Karena mereka berimajinasinya hanya di sosial media. Mereka dikasih tontonan, YouTube, Cocomelon misalnya dan lain sebagainya. Ya mereka membayangkan kehidupan sosial nyatanya ya dengan tontonan tersebut gitu. Tersulit untuk mengembangkan dengan teman-temannya.
Nah, lanjut dari fase pelik itu ke fase latensi. Ini dari umur 6 sampai 12 tahun. Di mana anak ini udah mulai berkompetensi. Mereka udah mulai tahu bagaimana belajar akademik lah Bu ya, kayak menulis, belajar dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, di usia 6 sampai 12 tahun ini mereka udah tahu teman sebayanya, teman seumurannya. Nah, makanya di fase ini juga tetap gadget ini tetap harus dibatasi. Karena apabila si gadget ini tetap berkembang gitu Bu ya, dikasih terus-terusan biar tenang si anak dan lain sebagainya, yang diwaspadainya mereka nggak kenal sama teman sekolahnya. Nantinya ada pembulian karena mereka nggak bisa ngobrol sama teman-temannya. Kita banyak nemuin kasus bully terhadap anak karena anak tuh diem, anak tuh nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah ini yang harus diwaspadai di fase latensi gitu. Jadi mereka dampak gadget ya harusnya kita ngobrol sama teman-teman ya Bu, yang ngajak main bola atau tadi ada taman baca, ngajak main poli dan lain sebagainya. Karena mereka sibuk sama gadgetnya ya mereka jadi mengurangi waktu bertemu sama teman-teman. Padahal bagus Bu, ketika anak 6 sampai 12 tahun itu disuruh main sama teman-teman sebayanya bagus. Cuman memang tetap harus ada pendampingan. Misal jam berapa jam berapanya kita tetap atur gitu. Tetap ada batasan. Lalu selanjutnya ada fase genital. Nah, fase genital ini 12 tahun ke atas. Di mana fase anak-anak udah mulai ke remaja, kalau kita sebut sekarang mah pubertas mungkin ya Bu ya. Nah, jadi si anak-anak ini tuh udah mulai tahu percintaan, tahu kasih sayang, tahu yang namanya pacaran dan lain sebagainya. Dan kondisi pada fase genital ini tuh remaja cenderung mencari jati dirinya. Mereka bingung apakah mereka harus bergaul dengan apa, makanya nanti lingkungan di fase ini sangat berperan. Entah lingkungan pergaulannya, lingkungan sekolahnya itu sangat berperan Bu di remaja ini tuh. Kalau misalnya kita fokusnya sama gadget, si remaja fase gadget, nanti si remaja ini terhambat oleh cara berinteraksinya, bagai sosialnya dan kemampuan mereka memahami nilai-nilai mana yang baik dan benar. Mungkin segitu Bu ya. Ada kata-kata yang terakhir, investasi, kata-kata terakhir untuk penyuluhan dari saya. Investasi terbesar untuk anak bukanlah gadget tercanggih, tetapi waktu, perhatian dan kasih sayang orang tua. Mungkin sekian kalau penyuluhan dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu atau dilanjut aja ke teman-teman. Dilanjut aja mungkin ya. Cukup jelas nggak barusan? Cukup ya. Kalau kurang jelas boleh bertanya. Kalau tidak jelas dilanjut. Maaf ya ibu ada perlu dulu, pergi dulu sebentar nanti bisa dilanjutkan. Makasih Bu. Kita lanjut aja mungkin ya Bu ya ke yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.